Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu daerah. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Afifah Kurniawati, kemudian ada Ardi Firman, ada juga Bella Elma Rizky, selanjutnya ada Cindy Caroline, dan yang terakhir ada Christopher. Baiklah, dalam pembahasan kali ini kami telah mengangkat 3 isu utama mengenai analisis isu daerah. Yang pertama yaitu isu yang pertama adalah buruknya kualitas infrastruktur jalan di wilayah Seluma. Adapun deskripsi dari isu ini yaitu di mana kondisi jalan nasional dan kabupaten yang ada di wilayah Seluma mengalami kerusakan parah berupa lubang yang dalam dan juga permukaan bergelombang yang tidak segera diperbaiki secara permanen. Sehingga hal ini mengancam keselamatan jiwa dan juga menghambat distribusi logistik dan memicu keresahan sosial. Adapun data dan fakta yang mendukung isu ini adalah yang pertama, pada 18 Februari 2026, seorang PNS Pengadilan Negeri Tais berinisial FW berusia 39 tahun tewas terlindas mobil setelah terjatuh akibat jalan bergelombang di Kelurahan Talang Dantu. Kemudian, data yang kedua adalah Polres Seluma mencatat ada 8 nyawa melayang akibat kecelakaan lalu lintas hanya dalam 2 bulan pertama tahun 2026. Selanjutnya, data pendukung yang terakhir yaitu di mana sepanjang tahun 2025 kemarin tercatat ada 148 kasus kecelakaan di Seluma, di mana kerusakan infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor penyebab utama selain kelalaian manusia itu sendiri. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Ardi Firman. Kepada Ardi Firman disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam melanjutkan dari warahmatullahi teman saya wabarakatuh. tadi di identifikasi dan deskripsi isu masuk ke isu 2, minimnya sistem pengamanan dan pengawasan di kawasan Bendungan Seluma. Isu yang terjadi yaitu Bendungan Seluma yang sering dijadikan lokasi wisata dan tempat mandi oleh warga lokal tidak memiliki fasilitas pengamanan atau pagar pembatas, rambu peringatan yang memadai maupun petugas pengawas lapangan yang berjaga secara rutin. Adapun data dan fakta di lokasi, pada Februari 2026, seorang bocah meninggal dunia setelah tenggelam di irigasi Bendungan Seluma saat sedang mandi. 2. DPRD Seluma dan Bupati secara resmi mengeluarkan instruksi pada 16 Februari 2026 untuk melarang aktivitas mandi di bendungan guna mencegah jatuhnya korban tambahan. Isu ketiga, rendahnya integritas dan pelanggaran kode etik berat berupa perselingkuhan di kalangan aparatur sipil negara ASN Kabupaten Seluma. Isu yang beredar, maraknya kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum pejabat dan staf di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seluma yang mencoreng citra institusi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme ASN. Data dan fakta yang terjadi di lapangan, pada Februari 2026, seorang suami guru P3K melapor ke Inspektorat Seluma setelah istrinya diduga digerebek bersama seorang oknum camat non-aktif di sebuah rumah kos. Adapun sepanjang akhir 2025 hingga dari awal 2026, beberapa oknum ASN termasuk Dinas Kesehatan telah diproses oleh Inspektorat dan terancam sanksi disiplin berat hingga pemecatan berdasarkan regulasi BKN. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya Bella Elma Rizky. Kepada Bella, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah dampak yang terjadi jika isu tidak segera diselesaikan. Untuk isu satu, aktivitas UMKM dan sektor pertanian terganggu karena akses pasar menjadi sulit. Untuk isu kedua,
Akses bebas masyarakat tanpa pengawasan dapat memicu kecelakaan, seperti tenggelam, terpleset, dan lain sebagainya. Isu 3, ASN lain dapat menganggap pelanggaran sebagai hal biasa jika tidak ada sanksi tegas. Untuk C, teknik analisis isu yang digunakan, pada analisis isu kali ini kami akan menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Teknik USG yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 3 faktor, yaitu yang pertama, urgency atau mendesak. Menilai seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. Biasanya dikaitkan dengan ketersediaan waktu yang ada. Yang kedua adalah seriousness atau keseriusan. Menilai seberapa serius dampak atau akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani atau jika penyelesaiannya ditunda. Yang ketiga dan yang terakhir itu growth atau pertumbuhan. Menilai kemungkinan isu tersebut akan berkembang atau memburuk jika didiamkan saja. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy, saya persilahkan. Baiklah, pada tabel di bawah ini berikut 3 isu yang saya temukan di unit kerja tempat saya bekerja. Berikut kualitas dari isu tersebut. Tabel 1.1 matriks penilaian kualitas isu dengan menggunakan metode analis USG. Isunya buruknya kualitas infrastruktur jalan di wilayah Seluma. Untuk U-nya 5, S-nya 5, G-nya 5. Jumlahnya 15 poin, prioritas 1. Minimnya sistem pengamanan dan pengawasan di kawasan Bendungan Seluma. Untuk U-nya 5, S-nya 5, G-nya 4, jumlahnya 4. Prioritasnya 2. Rendahnya integritas dan pelanggaran kode etik berat berupa perselingkuhan di kalangan aparatur sipil negara. Kabupaten Seluma, U-nya 3, S-nya 4, G-nya 3, jumlahnya 15, prioritas 3. Ini menentukan penyebab terjadinya isu menggunakan diagram Fishbone. Untuk man atau manusia SDM, itu kurangnya pengawasan lapangan terhadap kontraktor, perilaku pengendara atau truk merusak struktur jalan, kurang SDM teknis ahli di Pemda. Metodenya atau metode prosedur tambal sulam tidak efektif atau hanya darurat, pondasi jalan tidak diperbaiki, prosedur pelaporan dan penganggaran lambat. Materialnya atau bahan baku, kualitas aspal rendah, tidak sesuai spesifikasi, cost cutting-nya saat pengadaan material, tanah dasar labil, butuh konstruksi rigid. Sarana dan anggarannya, keterbatasan alat berat Pemda, armada perbaikan terbatas dan usang, anggaran pemeliharaan rutin tidak mencukupi. Untuk lingkungannya, drainase buruk, saluran air tersumbat, curah hujan tinggi, dan cuaca ekstrim. Genangan air percepat kerusakan aspal. Buruknya kualitas infrastruktur jalan di Seluma membahayakan keselamatan pengguna jalan. Baiklah, untuk materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Christopher. Terima kasih. Rekomendasi penyelesaian isu yang dapat kami sampaikan yaitu sebagai upaya menjamin keselamatan dan kelancaran aksibilitas, dapat dilakukan pemetaan titik kerusakan jalan dan pengawasan tonase kendaraan menggunakan database digital sebagai media monitoring yang akurat. Hasil pemetaan ditindaklanjuti dengan perbaikan drainase terintegrasi serta penguatan konstruksi pada area rawan guna meningkat ketahanan infrastruktur, meminimalisir angka kecelakaan, dan mengoptimalkan efisiensi anggaran pemeliharaan daerah. Hal ini selaras dengan inti strategi penyelesaian isu yaitu transformasi pengawasan infrastruktur melalui digitalisasi monitoring kerusakan dan pengendalian beban kendaraan atau odol. Demikian demi ketahanan jalan yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah isu-isu yang ada di daerah kami, instansi kami Seluma. Adapun isu yang kami angkat, yang menurut kelompok kami paling mengancam dan berbahaya, yaitu isu tentang infrastruktur jalan di Seluma, yang mengakibatkan banyaknya terjadi kecelakaan, mulai dari akhir
2025 sampai awal 2026 ini sudah banyak menelan korban, dan semoga ke depannya infrastruktur Seluma cepat diperbaiki dan jalan mulus. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.